Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 03 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Kesiswaan. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru sekalian dan para staf yang hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara berbagi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Uni Ruswanti, calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan dengan berbagi pemahaman. Kepada Ibu Uni Ruswanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Artini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya di sini akan sedikit berbagi tentang pengetahuan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah yang mendampingi saya selama proses berjalannya calon guru penggerak. Yang pertama ada Pak Komari sebagai fasilitator saya, kemudian yang ada di sebelah ujung sini Pak Muhammad Arif, dia juga sebagai pengajar praktik, yang dua-duanya menuntun saya, membimbing saya, insya Allah sampai nanti selesai guru penggerak. Sebelumnya kita sering bertanya ya, budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu apa ya? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang memiliki nilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, jadi sebuah kegiatan yang memiliki nilai-nilai positif dan kegiatan-kegiatan tersebut menumbuh kembangkan kemampuan murid dan karakter murid. Kata siapa? Bukan kata saya. Di bawahnya ada sumber, saya sertakan sumber. Kemudian berikutnya, kepengennya apa sih dengan budaya positif? Kepengennya apa? Kita tuh maunya apa dengan budaya positif? Nah, melaksanakan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional saat ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kuncinya menuntun, bukan menuntut. Jadi setiap anak itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Ya, jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa yang sudah dia dapatkan dari lahir, kemudian apa yang dia dapat dari lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan bagaimana anak-anak hidup di zamannya. Kalau sekarang mungkin
kita sudah high tech ya, apa-apa sudah menggunakan teknologi, sudah bahkan kita membuat tugas pun sudah menggunakan teknologi atau menggunakan media sosial sebagai medianya. Nah, kuncinya menuntun, bukan menuntut, karena ada sedikit perbedaan tentang teori tumbuh kembangnya anak berdasarkan KHD dengan filosofi dari Barat ya, yang mengatakan bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong. Nah, ini sebenarnya agak berbanding terbalik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkata anak itu bukan kertasnya kosong, karena pada dasarnya anak itu sudah memiliki kodrat. Karena pada dasarnya anak-anak itu sudah ada yang dibawa dari lahir, yaitu potensi, karakter, dan bagaimana dia bertumbuh kembang. Jadi yang kita lakukan sebagai guru apa? Hanya menuntun kodrat anak atau laku dasarnya, ya, bukan menuntut. Baik, berikutnya. Nah, di dalam budaya positif itu kita belajar apa aja sih? Banyak yang harus kita pelajari. Kayaknya ribet banget ya. Mari kita telah satu-satu. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita paparkan, yang akan kita sharing, akan kita bagikan tentang sedikit budaya positif itu apa. Yang pertama itu ada disiplin positif dan dari kebajikan, dari motivasi, keyakinan kuat, bukan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Dari tadi kita berbicara disiplin. Nah, disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu proses pembelajaran mengacu pada pendekatan mendidik anak, melakukan kontrol diri, pembentukan percaya diri. Jadi lebih ditekankan kepada pembelajaran yang mengacu pada pendekatan. Ya, jadi disinilah posisi menuntun itu ada. Ya, pembelajaran yang mengacu pada pendekatan. Ini posisi menuntun. Ya. Nah, kemudian melakukan supaya anak apa? Supaya anak itu mampu mengontrol dirinya, kemudian mampu membentuk kepercayaan dirinya. Nah, nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal. Ya, jadi mau itu di negara manapun, mau suku apapun, agama apapun, sifat atau nilai kebajikan itu bentuknya sama. Contohnya misalkan sifat religius manusia, sifat disiplin, sifat kejujuran, itu universal. Semua orang bisa menjadi itu. Ya, atau jujur, mau kita di Indonesia, mau kita di Arab, mau kita di Eropa, yang namanya jujur tetap jujur. Baik. Nah, di sini ada paradigma atau teori kontrol. Mungkin sekilas ada yang sudah mengerti, karena dari kemarin kita juga sudah belajar sedikit demi sedikit tentang paradigma ya. Ini adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu guru dapat mengontrol murid. Benar nggak guru dapat mengontrol murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter, betul atau tidak? Ya, atau ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, betul atau tidak? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul atau tidak? Ya, sebagian besar yang di sini adalah teori kontrol, itu adalah teori yang berilusi, seakan-akan orang dewasa itu boleh melakukan ini. Tetapi balik lagi, kita kodratnya sebagai guru hanya menuntun. Jadi hal yang menuntut seperti ini kita kurangi. Berikutnya. Nah, ini paradigma pendidikan ya. Kalau pendidikan lokal itu biasanya sudah selesai, tidak berkelanjutan, tidak ada penguatan kompeten. Artinya tugas guru itu sebagai pengajar. Sebagai pengajar, pendidikan karakter pun dilakukan atas kontrol guru, tuntutan guru. Ya,
Itu yang lama. Tetapi sekarang karena zaman sudah berbeda, kemudian kondisi anak-anak kita juga berbeda, kodrat zamannya juga sudah berbeda, maka muncullah paradigma baru bahwa pembelajaran itu berorientasi pada penguatan kompeten dan pengembangan karakter. Penguatan kompeten itu tidak hanya anak bisa matematika nilainya 100, IPS nilainya 100, tidak, tetapi berorientasi kepada kompeten anak. Anak itu mampu di bidang apa? Anak itu menguasai apa? Anak itu mau mengembangkan apa? Kemudian semua itu dikaitkan dengan pengembangan karakter, jujur, disiplin, kemudian menghargai orang lain, kemudian berakhlak mulia. Itu adalah karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa disiplin positif itu adalah suatu proses, menitik beratkan pada proses. Kemudian, kalau misalkan kita mengingat kata disiplin itu selalu berkaitan dengan tata tertib, peraturan. Tata tertib harus dituruti, peraturan, kemudian harus patuh sama tata tertib. Tidak ada toleransi, no. Ya, kalau misalkan kamu melakukan itu, ya sudah, kamu salah. Gitu. Ya, itu yang ada di paradigma kita. Oh, kamu terlambat, berarti kamu nggak disiplin dong. Oh, kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu tidak disiplin dong. Artinya semuanya kita lakukan dengan menuntut. Tetapi untuk menumbuhkan budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya seperti yang tadi saya singgung, perlu kita menuntun. Perlu kita menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi walaupun disiplin, tetapi kita disiplinnya disiplin yang positif, disiplin yang tidak menuntut, atau disiplin yang tidak serta-merta menghukum tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat alasan, atau disiplin yang ngawur, ya, disiplin yang semaunya, tuntutan. Kalau kamu tidak sesuai dengan saya, kamu salah. Nah, kita akan menguranginya seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Saya anggap saja saya menggenggam sesuatu. Di tangan saya ini, saya menggenggam sesuatu yang sangat penting. Ini berkaitan dengan hidup saya. Ini berkaitan dengan masa depan saya. Di tangan ini, saya memegang sesuatu yang berkelanjutan dengan kehidupan saya ke depan. Dan ini sangat penting buat saya. Menurut Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang merayu saya untuk membuka tangan ini, kira-kira saya membuka tangan atau tidak? Atau misalkan ada yang marah-marah deh, ya elah tinggal buka tangan aja pas susahnya. Bisa seperti itu. Atau misalkan saya kasih duit deh, ya itu semacam penghargaan ya. Kalau yang kita lakukan ke anak-anak kan gitu. Kalau kamu pinter, kalau kamu bisa, ibu kasih pensil ya. Nah, atau ada yang kasih penghargaan sekalipun, kira-kira dibuka nggak? Tergantung bagaimana orang atau anak, baik siswa maupun guru, tergantung kita menetapkan bahwa yang penting itu boleh kita langgar atau tidak. Jadi di sini kita bercerita tentang sesuatu yang penting bagi kita itu harus kita jaga, harus kita terapkan, dan semuanya ada di diri kita sendiri, bukan dari hal-hal yang ada di luar kita. Itu adalah kepercayaan diri secara ekstrinsi atau disiplin yang sifatnya intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita di sini kita mencoba, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol itu sebuah pilihan ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering nggak sih kalau misalkan ke anak-anak kita, gimana sih pagi-pagi udah ngantuk? Kamu gimana sih ya? Artinya kita tidak
memberikan pilihan kepada anak bahwa mereka pun punya alasan. Kemudian kita nggak paham mereka kenapa mereka ngantuk pagi-pagi di kelas. Kemudian kalau misalkan berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau kita berusaha mengetahui apa alasannya. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Aduh, kamu tidur lagi. Asal jam 9 pasti tidur. Asal jam 9 pasti tidur. Dan tidur itu kita lihat sebagai suatu kesalahan, hanya sebagai suatu kesalahan. Kita ada yang lain toh. Tetapi ketika kita memilih teori kontrol pilihan, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian berdasarkan stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, saya membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan hidup saya. Kemudian ada yang ngasih duit, saya kasih 2 juta deh, tapi dibuka ya genggamannya. Nah, ketika saya membiarkan orang itu memberi uang kepada saya, maka saya sudah melepas kontrol untuk diri saya sendiri. Artinya saya bisa dikontrol oleh orang lain. Ya udah, kalau kamu berani bayar saya, ya saya mau lepas. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan berdasarkan teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya yang bisa mengontrol diri saya yang bisa berdisiplin, saya yang punya aturan, gitu. Ya, tapi aturan untuk memperbaiki diri sendiri yang sifatnya positif. Berikutnya. Nah, kemudian di sini stimulus respon itu ada saya itu bisa mengontrol orang lain. Kalau ada anak-anak yang menurut kita berisik, kita teriak, jangan berisik. Nah, itu kita beranggapan bahwa kita itu mampu mengontrol anak. Tapi kalau misalkan berdasarkan teori pilihan, Anda itu tidak bisa mengontrol. Tapi apa? Balik lagi kita menuntun. Ya, kita flashback tadi kita menuntun, kita mengetahui alasan anak, kemudian kita bisa melakukan penelaahan mengapa anak seperti itu. Ya, stimulus respon itu berdasarkan paksaan. Ada pada saat rujukan gagal. Jadi misalkan ada anak nih, yang pertama diem ya, diem. Nanti kalau diem ibu kasih tanda bintang. Tapi anaknya nggak diem. Nanti berapa menit lagi berisik lagi anaknya, diem ya. Nanti ibu kasih tanda bintang. Tapi anaknya nggak turut-turut. Nah, akhirnya karena merasa gagal, si guru itu memberikan paksaan. Ibu bilang diem. Kalau diem, ngerti nggak diem? Nah, itu ya itu stimulus responnya. Kemudian kalau misalkan berdasarkan teori pilihan, kolaborasi dan proses itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kamu berisik, kenapa alasannya? Kalau misalkan seperti itu, bagaimana solusinya? Kamu harus bagaimana supaya teman-teman kamu nyaman belajar, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian kalau misalkan stimulus respon itu berpikir tentang menang atau kalah, tetapi kalau misalkan teori kontrol atau pilihan, win-win solution ya, bahasa kerennya gitu. Atau di sini bahasa Indonesianya berpikir menang dan menang. Nah, ini ucapan yang saya juga sih. Saya sebelum ini suka mengatakan hal-hal yang seperti ini. Alangkah lebih baiknya setelah ini mari sama-sama kita berbenah supaya kita mengurangi kata-kata yang bersifat negatif. Kita lihat ini contohnya anak-anak, kalian semua harus senang ya. Nggak boleh enggak. Oh, itu udah nggak ada ini nih, udah toleransi. Anak-anak, kita ganti anak hebat, senam itu menyehatkan badan. Mari kita senam bersama ya. Kemudian yang berikutnya, dulu kamu itu ya, ini kan hitungan yang gampang. Kenapa? Ini aja nggak bisa. Sering kayak gitu nggak sih? Kalau saya dulu suka kayak gitu. Itu dong gampang. Itu kan gampang menurut kita ya, tapi menurut anak berbeda lagi. Kita ganti dengan kalimat yang ya. Nah, kalau kamu belajarnya lebih tekun lagi, kamu pasti bisa. Nah, seperti itu. Jadi anak itu memiliki muatan yang positif. Berikutnya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah yang pertama menanamkan motivasi pada murid
supaya mereka dapat menjadi apapun, kita tekankan menjadi apapun yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain yang memaksa atau bukan dari lingkungan yang memaksa, tapi dari diri sendiri yang dengan nilai yang mereka percaya. Jadi pada dasarnya sikap disiplin positif itu datangnya dari sendiri ya, motivasi diri sendiri yaitu nilai intrinsik. Penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Jadi kita mendisiplinkan anak tanpa harus mengancam atau memaksa. Berikutnya ada teori motivasi. Nah ini tadi saya bicara internal dan eksternal. Apa sih motivasi eksternal? Apa sih motivasi internal? Motivasi eksternal yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri kita sendiri. Seperti tadi, kita bisa terkalahkan dengan penghargaan, kita bisa terkalahkan dengan suapan, kita bisa terkalahkan dengan paksaan. Ya seperti contohnya nih, misalkan kita datang tidak terlambat setiap pagi karena kita menghargai diri kita sendiri, karena kita ingin menjadi pribadi yang baik, yang memegang teguh nilai-nilai budaya positif. Berbeda ketika kita kepengen datang tepat waktu, takut TKD-nya dipotong. Takut TKD dipotong itu adalah motivasi eksternal. Jadi sebenarnya kalau misalkan seandainya saja kalau misalkan tidak ada TKD yang terpotong, mungkin kita bisa terlambat setiap hari, boleh terlambat setiap hari. Karena orang udah TKD-nya terpotong, tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk menjalankan nilai-nilai disiplin dari dalam hati. Sedangkan motivasi internal itu adalah cara mereka untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa semuanya itu datang dari hati. Saya ingin jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang hebat. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Silakan hukuman bisa dibaca ya, kalau hukuman ya, saya tidak perlu membacakan. Silakan bisa dibaca sendiri. Nah, tapi di sini ada perbedaan yang paling signifikan, yaitu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu, kita lihat yang di bawah itu, hukuman itu biasanya peraturannya itu dibuat oleh satu pihak guru dan biasanya bersifat spontan. Yang kamu terlambat, sudah, kamu lari keliling lapangan. Nah, gitu, itu hukuman. Ya, atau misalkan kamu nih mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah. Ini contoh kasusnya anak-anak yang terlambat sekolah. Terus kita semena-mena memberikan mereka hukuman. Ya, tanpa pokoknya semena-mena aja deh. Dan itu hal-hal yang bisa menyakiti anak. Apa sih kok hukumannya gak jelas? Kalau anak zaman sekarang lebih ngomongnya apa sih? Gak jelas banget deh. Guru ini, wah, tiba-tiba suruh nulis 100 kali kalimat dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Mendingan saya dikasih hukuman yang bermanfaat, misalkan seperti itu nih contohnya. Berarti peraturan itu yang paling signifikan perbedaannya adalah peraturan itu dibuat oleh satu pihak atau guru dan bersifat spontan, kemudian biasanya berakhir dengan menyakitkan. Kalau misalkan konsekuensi bisa dibaca sendiri. Kemudian yang paling berbeda itu adalah peraturan itu dibuat oleh kedua belah pihak, guru dan murid atas kesepakatan dan kesadaran bersama. Jadi ini contoh nih, kamu ada membersihkan teman air di meja tulis yang tersenggol pada saat belajar. Anak-anak nyenggol gelas yang terbuka atau botol yang terbuka kemudian basah. Nah, kamu bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Ya sudah, kamu silakan membersihkan meja yang sudah kamu tumpahkan air. Nah, itu konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu bersifat kesepakatan atau diketahui bersama, terus berdasarkan kesadaran bersama. Ya, berikutnya.
Nah, ini restitusi. Kalau restitusi itu peran guru hanya sebagai fasilitator, ya, hanya sebagai fasilitator. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut dibuat oleh murid sendiri dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Misalkan beberapa waktu yang lalu di beberapa tahun yang lalu lah di kelas saya pernah ada kasus anak-anak laki-laki ini setelah sholat Jumat mereka mencet bel rumah orang. Jadi rumah orang yang ada belnya itu mereka dipencet kemudian kabur, dipencet kemudian kabur. Nah, sampai akhirnya hal tersebut menjadi masalah. Orang yang merasa dia terganggu akhirnya datang ke sekolah, kemudian bilang bahwa anak-anak dari 03 dari sekolah kami melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga itu mengganggu masyarakat. Nah, kok bisa tahu bapak ini? Bapak kan di dalam. Ternyata anaknya ketangkep satpam. Anaknya ketangkep satpam, kemudian satpamnya kesini laporan. Dan, nah, hal yang pertama saya tanyakan, mengapa itu dilakukan? Kemudian, ya, ibu juga dulu waktu kecil, ya suka bersenang-senang sih, suka bersenang-senang. Kemudian, menurut kamu nih, solusinya apa coba? Nah, jadi anak anak itu memberi solusi untuk mereka sendiri. Ya Bu, saya minta maaf, nanti saya datang sama orang tua saya minta maaf ke orang yang rumahnya saya pencetin belnya. Nah, akhirnya anak juga tidak merasa kita hukum, tidak merasa disakiti ketika kita menanyakan kenapa seperti itu. Ya, kemudian anak-anak juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab apa yang harus dia lakukan dengan kesalahan yang dia buat. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini sudah disinggung ya kemarin ya. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas saja? Mengapa? Di sini ada pertanyaan pemantik mengenai mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Di bawahnya ada kemungkinan jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemungkinan jawaban Anda adalah disiplin waktu. Ya, jadi keselamatan itu adalah keyakinan. Saya yakin kalau saya pakai masker, kalau saya mencuci tangan, saya pasti selamat. Nah, kemudian saya yakin nih, kalau misalkan saya datang tepat waktu, saya itu sudah disiplin. Nah, jadi peraturan diubah menjadi keyakinan itu adalah keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Yakin bahwa ketika kita melakukan atau kita seperti kalau di kelas itu kita membuat peraturan kelas kan. Peraturan kelas bahwa ketika kita menghormati guru ketika berbicara, kita yakin bahwa perbuatan kita itu sudah menghormati orang lain, seperti itu. Atau misalkan apalagi ya, misalkan piket. Ketika mereka melaksanakan piket, mereka yakin bahwa tindakan mereka itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Nah, seperti itu. Berikutnya. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi mau orang Jawa, orang Bali, orang Batak, orang Sunda, ya kalau yang namanya disiplin, yang namanya jujur. Itu adalah nilai-nilai kebajikan bersifat universal, tidak memandang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada sedikit saya paparkan cara-cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Misalkan keyakinan kelas yang pertama misalkan disiplin. Contohnya disiplin. Disiplin itu berarti memuat turunannya di bawahnya itu. Disiplin itu abstrak. Mengapa abstrak? Karena kita nggak tahu disiplin apa. Disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam waktu, atau disiplin pada saat mereka belajar. Kita nggak tahu karena disiplin itu masih abstrak. Nah, kemudian kata-kata
kata disiplin itu menjadi kita rincikan dan menjadi konkret ketika kita sudah menyusun peraturan kelas. Yang pertama peraturan kelas dulu, misalkan mendengarkan guru dengan baik,